Nah, saya tampilkan aja di samping lagi firman-Nya. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajah Allah. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas ada salah seorang atau ada oknum ustadz yang mungkin masih ingusan, masih belum tahu apa-apa tentang isi Alkitab, tapi dia mencoba membahasnya. Nah di dalam videonya teman-teman, dia menanggapi video tanpa ragi, dan untuk membenarkan argumennya dia mengutip beberapa ayat dari Alkitab Kristen. Dan dia mengambil satu kesimpulan bahwa Allah itu tidak pernah dilihat, rupanya pun tidak pernah ada orang yang melihat. Kalau ada yang melihat, maka dia pasti mati, kata Ustadz ini teman-teman. Untuk menolak ketuhanan Yesus, itulah sebabnya dia mengutip ayat-ayat tersebut. Tapi sebelumnya, mari kita simak videonya yang berikut ini. Kalau Allah bisa dilihat, kitab tanpa ragu pun itu membantahnya. Di mana? Di Keluaran 33 nomor 20 kalau nggak salah. Nah, saya tampilkan aja di samping lagi firman-Nya. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajah Allah. Kalau ada yang melihat, maka orang tersebut akan mati. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau untuk Allah bisa muncul, itu dibantah oleh kitabnya tanpa ragi sendiri. Terus apa yang dikatakan oleh Yesus? Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat mendengar suaranya, rupanya pun tidak dapat kau lihat, kata Yesus. Jadi ini adalah dibenarkan dari kitabnya tanpa ragi sendiri. Kalau Allah sampai muncul, Tuhan sampai muncul gitu, menurut Yesus itu tidak dapat dilihat rupanya. Nah, di kitabnya Nabi Musa Keluaran juga. Nah, di situ dikatakan siapa yang melihat wajah Allah maka akan mati. Gitu. Nah, itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan ada beberapa ayat yang dia kutip untuk membenarkan argumennya. Dan biasanya saudara-saudara kita polemikus ini yang masih ingusan kebanyakan, itulah alasan mereka kenapa mereka menolak Yesus sebagai Tuhan. Karena dalam pemikiran mereka tidak mungkin Allah bisa dilihat. Bagaimana mungkin Allah datang dalam rupa manusia dan kemudian bisa dilihat orang? Dan itu merupakan satu kontradiksi, bertentangan dengan ayat yang di dalam Perjanjian Lama dan juga perkataan Yesus bahwa Allah tidak pernah dilihat. Nah, kalau ayat yang dia baca teman-teman, ada penambahan yang dia sampaikan tadi, dia tambah-tambahkan, dia berkata bahwa kalau melihat wajah Allah pasti mati. Padahal dari ayat yang dia kutip, tidak ada kata mati dalam ayat-ayat yang dia kutip tadi. Dia hanya menambahkan saja. Nah teman-teman, oleh karena itu mari kita akan mengulas apa yang disampaikan oleh saudara kita Yusuf PI namanya ya, dari ayat-ayat tersebut. Nah teman-teman, kalau dia mengutip ayat bahwa Allah tidak pernah dilihat, nah apakah benar bahwa Allah tidak pernah dilihat? Bagaimana untuk memahami ayat ini? Nah kalau dikatakan teman-teman, kalau misalnya teman-teman menemukan ayat bahwa Allah tidak pernah dilihat, yang tidak pernah dilihatnya apanya? Tentu saja dalam bentuk roh. Memang benar apa yang disampaikan ayat Alkitab bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Allah itu dalam bentuk roh. Dan perkataan itu merupakan perkataan yang relatif, dan itu khusus kepada Allah yang dalam bentuk roh. Karena tidak ada yang bisa melihat roh itu.
Jadi bagaimana dengan Allah tampil dalam bentuk-bentuk yang lain? Nah, tentu saja bisa dilihat. Itulah sebabnya Allah tidak menampakkan diri atau memperlihatkan dirinya dalam bentuk roh, teman-teman. Tetapi supaya dia bisa dilihat oleh orang, khususnya orang-orang yang dipilihnya sebagai nabi, supaya dia bisa dilihat, maka dia tampil dalam bentuk yang lain yang bisa dilihat orang. Karena kalau dalam bentuk roh dia menampakkan dirinya, tidak ada yang melihatnya, tidak bisa melihatnya. Nah, bagaimana kita sebagai manusia yang fana ini bisa melihat sesuatu yang roh? Nah, tentu saja Allah punya solusi bagaimana supaya umatnya, supaya orang-orang pilihannya bisa melihat dia. Itulah sebabnya dia tampil dalam bentuk yang lain. Contoh, ketika dia pertama kali memanggil Musa, dia menampakkan diri dalam bentuk api di semak berduri. Bisa dilihat Musa api itu. Allah menampakkan diri dalam bentuk yang lain, dalam bentuk api. Bisa dilihat oleh Musa. Dan juga Allah itu menampakkan diri menuntun orang Israel dalam tiang awan dan tiang api pada malam hari. Dan itu bisa dilihat oleh umat Israel. Itulah cara Allah menampakkan diri, memperlihatkan dirinya dalam bentuk yang lain. Nah, kalau Allah memperlihatkan dirinya dalam bentuk manusia, kenapa harus kaget dan mengatakan tidak masuk akal? Allah memperlihatkan dirinya dalam bentuk api, tiang awan, tiang api. Kenapa bisa itu? Dan itu diterima akal manusia. Kenapa ketika Allah menampakkan diri dalam bentuk Yesus Kristus, kenapa banyak yang menolaknya? Dengan alasan Allah tidak pernah dilihat, ada ayatnya. Makanya yang tidak pernah dilihat apanya dulu? Tentu saja rohnya. Roh Allah itu. Itulah sebabnya dalam perjanjian lama dia memperlihatkan dirinya dalam bentuk yang lain seperti api, tiang awan, tiang api. Nah, teman-teman, seperti yang dia bacakan dari perkataan Yesus tadi, sebenarnya itu perkataan Yesus, dia sedang berdialog kepada orang-orang Yahudi pada saat itu ya, khususnya juga kepada ahli Taurat dan Farisi, bahwa memang Farisi dan ahli Taurat itu tidak pernah melihat Allah. Yusuf PI ini dia lupa membaca ayat ini, teman-teman. Makanya saya heran kepada ustadz-ustadz yang khususnya para polemikus ini yang masih ingusan, yang tidak tahu apa-apa, terjemahan Indonesia aja dia tidak sanggup untuk memahaminya. Nah, teman-teman, di dalam Yohanes 1 ayat 18. Coba kita lihat, teman-teman ya. Ayat 18. Begini firman Tuhan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, yang melihat Allah dalam bentuk roh itu. Ada tetapinya ya. Nah, tetapi anak tunggal Allah. Siapa itu? Yesus Kristus. Ini yang tidak dibaca oleh Yusuf PI ini. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, benar apa yang disampaikan Yesus. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah dalam bentuk rohnya. Karena manusia yang fana tidak bisa melihat sesuatu yang roh. Itulah sebabnya Allah tampil dalam rupa manusia. Dan melalui Yesus inilah kita bisa melihat Allah. Tidak salah Allah tampil dalam bentuk manusia. Kalau dia bisa tampil dalam bentuk api aja, kenapa nggak bisa dalam bentuk manusia? Benar apa yang disampaikan oleh Yesus kepada Filipus ketika Filipus bertanya kepada Yesus, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tetapi apa jawab Yesus? Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau. Engkau tidak mengenal aku? Siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa.
Nah, jadi itu dia teman-teman ya, jelas ya. Nah, teman-teman, ini bukan pertentangan dan kontradiksi. Kalau teman-teman melihat ayat atau membaca ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak pernah dilihat oleh manusia, benar. Tidak seorang pun yang melihat Allah dalam bentuk roh atau yang melihat hakikat Allah itu di dalam keadaannya sebagai roh. Nah, oleh karena tidak ada yang melihat Allah itu, itulah sebabnya Allah tampil dalam bentuk yang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam bentuk api, bentuk manusia. Nah, teman-teman, coba kita lihat dalam Kejadian 32 ayat 30, di situ dikatakan, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka. Yakub berhadapan muka dengan Allah, tetapi nyawaku tertolong, kata Yakub. Nah, bagaimana Yakub ini bisa melihat Allah muka dengan muka? Karena Allah tampil dalam bentuk manusia pada saat itu. Bagaimana kita melihat buktinya bahwa Yakub itu melihat Allah dalam bentuk manusia? Kita lihat ayat 27. Di situ dikatakan, bertanyalah orang itu kepadanya. Nah, tidak disebut siapa nama orang yang bertanya kepada Yakub. Siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Nah, dia menjawab orang itu yang berhadapan dengan dia. Dia berkata, namaku Yakub. Nah, ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, teman-teman, di situ dikatakan bahwa ada seseorang yang berhadapan dengan Yakub dan dia menanyakan nama Yakub, dan Yakub menjawab, nama saya adalah Yakub. Dan orang itu berkata, bukan lagi Yakub namamu, melainkan Israel, engkau disebut Israel. Tentu saja yang berhadapan atau yang berdialog dengan Yakub ini adalah Allah. Nah, itulah sebabnya di dalam ayat 30 dikatakan di situ, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, sudah jelas teman-teman ya, bahwa yang tidak bisa dilihat itu adalah roh Allah itu. Tidak bisa dilihat dalam bentuk roh. Nah, karena tidak bisa dilihat dalam bentuk roh, itulah sebabnya Allah tampil dalam bentuk manusia, dalam bentuk tiang awan, dalam bentuk tiang api, dan lain sebagainya. Itu sudah jelas, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia punya cara sendiri untuk memperlihatkan dirinya kepada orang-orang yang sudah dipilihnya. Nah, makanya saya mau katakan bahwa memang Ustadz ini yang masih ingusan ini, terjemahan Indonesia aja dia masih belum mampu untuk memahaminya. Nah, siapa yang bisa atau sanggup memahami kitab suci Kristen adalah mereka yang diberikan roh pengertian dan mereka yang membuka hati, yang menerima Kristus dan dipenuhi oleh hikmat dan karunia-karunia roh itu sendiri. Kalau tidak ada itu teman-teman, kita tidak akan bisa mengerti, mengenal kebenaran firman Tuhan itu. Kalau tidak dikaruniakan kepada kita hikmat dan pengertian untuk memahaminya. Makanya jangan heran kalau saudara-saudara kita polemikus membaca ayat-ayat Alkitab itu bukan karena mereka punya karunia, karena memang tujuan dan motivasi mereka adalah mencari kesalahan Alkitab. Nah, jadi itulah alasan mereka menolak Yesus sebagai Tuhan, teman-teman ya. Karena ada ayat katanya bahwa Allah itu tidak pernah dilihat. Jadi kalau Yesus itu dikatakan Allah, itu kontradiksi katanya. Nah, dia tidak mengerti bahwa yang tidak bisa dilihat itu apanya dulu. Tentu saja rohnya. Itulah sebabnya Allah tampil dalam bentuk manusia supaya bisa dilihat. Nah, itu yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.